Impact Kids. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau telah bangunkan kami. Saat ini kami akan belajar dari firman-Mu. Beri kami hikmat agar kami dapat mengerti firman yang akan Engkau ajarkan. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 19. Nah, Mazmur 34 ayat 19 itu berbunyi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, Mazmur 34 ayat 19. Dalam hidup kalian, pernah nggak kalian bertanya pada Tuhan, mengapa sih kita dapat banyak masalah? Kenapa sih masalah hidup kita itu berat banget, susah banget gitu. Nah, contohnya kayak gini. Kita pengen main, tapi kita sedang sakit dan sakitnya lama lagi. Jadi kita nggak bisa main. Atau kalau kita pengen udah lama di rumah nih, pengen sekolah, pengen main dengan teman-teman di sekolah, tapi dilarang sama orang tua karena di luar tuh masih ada pandemi COVID. Jadi kita nggak bisa bermain-main di luar dengan teman-teman. Nah, itu gimana tuh perasaannya? Kita akan merasa sangat kecewa kan? Akan merasa sangat, wah ini masalah banget buat kita nih. Atau kenapa tugas-tugas dari sekolah itu banyak banget? Dan gurunya kerjaannya cuma ngasih tugas saja, nggak pernah ngajarin. Kalaupun ngajarin itu cuma sebentar. Cuman bisa ngelihat sebentar di Zoom atau di YouTube, tapi tugasnya banyak banget. Nah, itu juga masalah tuh. Atau ternyata pas kita terima rapot kemarin, wah rapot kita jelek nilainya. Jadi kita dimarahin sama papa mama kita. Nah, itu juga masalah tuh. Atau bahkan masalah yang lebih berat lagi, umpamanya seandainya di rumah papa dan mama kalian suka berantem. Nah, itu jadi masalah tuh buat kita tuh. Nah, sekarang kita mau belajar nih dari penulis Mazmur 34 yang tadi kita baca. Bagaimana sih pemazmur ini mengatasi masalah-masalah yang dia hadapi. Nah, kalau kalian mau tahu siapa penulis Mazmur 34? Penulis Mazmur 34 itu Daud. Nah, Mazmur ini ditulis saat Daud itu sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Saul itu Raja Israel. Nah, ceritanya gimana sih sampai si Daud itu bisa dikejar-kejar sama Raja Saul? Ceritanya, Saul itu mengangkat Daud menjadi panglima tentara Israel. Nah, setiap dia diberi tugas untuk melawan tentara musuh, Daud itu selalu menang. Sehingga Daud itu menjadi sangat terkenal di rakyat, di masyarakat Israel. Jadi orang-orang sering memuji Daud. Padahal Daud itu cuma tentara, panglimanya Saul. Saul itu raja. Nah, akibatnya Raja Saul itu jadi iri sama Daud. Kok cuma Daud aja yang dipuji-puji sama rakyat Israel, sedangkan saya rajanya itu nggak dianggap sama masyarakat Israel. Akhirnya Raja Saul itu punya ketetapan hati, saya pengen membunuh si Daud karena dia iri sama Daud. Nah, dipanggillah suatu hari si Daud ke istananya raja. Terus Raja Saul bilang, Daud, kamu bermain kecapi lah buat saya. Daud itu jago main musik, jadi dia main kecapi. Nah, pada saat dia lagi main kecapi, si Raja Saul itu ngambil tombak, langsung dilemparkan itu tombak itu ke Daud. Puji Tuhan, Daud dapat menghindar. Begitu Daud menghindar, dia langsung kabur. Dia takut dibunuh sama raja. Nah, pada saat dia lari mau dibunuh sama raja, itu ada Yonatan. Yonatan itu anaknya Raja Saul, tapi dia sahabatnya Daud. Ditolonglah si Daud sama Yonatan. Akhirnya Yonatan menolong Daud untuk melarikan diri dari bapaknya si Raja Saul. Jadi melarikan diri jadi si Daud melarikan diri. Nah, Saul itu yang marah
Apalagi dia tahu, wah ternyata Daud ditolong sama anaknya sendiri. Makin marahlah dia. Maka dikejar-kejar Daud. Nah, Daud itu dalam pelariannya, dia itu hidupnya menderita. Dia kalau ketemu sama tentara, dia takut ditangkap dan dibunuh. Kalau umpamanya dia ketemu sama ada orang yang mengenali itu Daud, maka orang itu akan lapor ke tentara, terus dia dikejar-kejar lagi. Jadi hidupnya itu sangat menderita. Nah, akhirnya si Daud ini, daripada saya di Israel dikejar-kejar oleh Raja Saul, akhirnya dia pergi. Dia melarikan diri ke Filistin. Filistin itu musuhnya Israel. Nah, jadi dia biar gak dikejar-kejar tentara Israel, dia lari ke Filistin. Nah, di Filistin, masih ingat gak hubungannya Daud sama Filistin? Daud itu pernah tahu cerita Daud mengalahkan Goliat? Goliat itu tentara Filistin yang sangat kuat, sangat jago. Nah, jadi meskipun si Daud ini sudah aman dari tentara Israel, tapi dia juga takut ada orang Filistin yang mengenali dia. Karena dia terkenal lah, karena dia mengalahkan Goliat. Itu tentara paling kuatnya Filistin. Jadi dia takut kalau ada orang Filistin yang mengenali dia. Nah, saat ada orang Filistin yang mengenali dia, si Daud itu akan berpura-pura jadi orang gila. Jadi kalau dia jadi orang gila, jadi kayak di tanahnya dia garuk-garuk tanah. Terus umpamanya ludahnya meleleh ke janggutnya, ya dia berpura-pura jadi orang gila. Nah, kalau dia jadi orang gila, orang Filistin itu hanya akan cuman mengusir dia dari kota-kota orang Filistin atau desa. Jadi kalau ketahuan, dia nggak dibunuh, paling cuma diusir. Nah, kalau kamu mau pengen tahu gimana sih kisahnya Daud, nah itu bisa dibaca di kitab 1 Samuel. Itu rame, itu ceritanya rame. Nah, kemudian, kalau kita lihat kitab ini ditulis saat Daud itu sedang melarikan diri dari Saul. Nah, jadi meskipun seolah-olah itu Tuhan meninggalkan Daud itu mengalami masalah yang sangat berat. Berat loh itu dikejar-kejar untuk dibunuh. Itu masalah. Terus dia di perjalanan, dia kelaparan, dia harus meminta roti ke orang lain. Dan dia juga harus jaga-jaga kalau orang yang dia minta itu mengenali dia. Jadi hidupnya itu penuh dengan masalah yang sangat berat. Nah, tapi Daud itu tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan dan perlindungannya. Jadi kitab ini atau Mazmur ini ditulis saat Daud itu mengalami penderitaan yang sangat berat ini. Nah, gimana sih respon Daud? Daud merespon penderitaan yang dia alami ini dengan pujian dan merespon kebaikan Tuhan dengan ketaatan. Bayangin ya, saat dia menderita, dia menulis kitab Mazmur. Mazmur 34 yang tadi kita baca. Mazmur 34 Mazmur itu adalah kitab puji-pujian buat Tuhan. Jadi saat dia dikejar-kejar oleh Saul, dia mengalami banyak penderitaan, dia masih sempat menulis Mazmur untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita bisa belajar dari Daud. Di tengah penderitaan yang dia alami, dia terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, memasyurkan namanya Tuhan. Jadi dia sama sekali itu tidak marah atau kecewa sama Tuhan. Akibatnya apa? Daud akhirnya, kalau kalian baca Alkitab, Daud itu menjadi raja Israel yang sangat terkenal. Dari asalnya dia dikejar-kejar, menderita, akhirnya Tuhan angkat Daud menjadi raja Israel. Dan sampai saat ini, kalau kalian tanya ke orang Israel, negara Israel, raja yang paling terkenal itu raja siapa? Mereka pasti akan jawab Raja Daud. Bahkan dari keturunan Raja Daud, maka sampailah pada Tuhan Yesus. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas firman yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini. Sekarang kami akan melakukan kegiatan kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Terima kasih. Impact Kids.